Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini akhirnya kita akan membahas alur cerita lanjutan dari Lord Nili, yakni Tales of Demon and God di season 8-nya di part 100, oke? Mungkin yang belum menonton part sebelumnya atau bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya guys. Setelah hal itu diperlihatkanlah air terjun yang membawa kita kepada Nili dan teman-teman. Saat itu Xiaoyu menjelaskan bahwa di sini banyak sekali jiwa iblis di tanah reruntuhan hantu tersebut. Bahkan 1000 jiwa iblis yang diburu bisa ditukar dengan 30 buah batu roh. Karena selain batu roh dan roh iblis, esensi batu roh, senjata dan sebagainya juga bisa ditukar. Namun diketahui mereka hanya bisa masuk ke sana 2 hari setiap bulan. Selain itu setiap ujian selesai, mereka harus menukar semua sisik jiwa. Karena itu akan meleleh jika dibawa keluar. Dan juga tidak boleh dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, yang artinya kata Nili hanya bisa ditukar di tempat. Lalu mereka pun sampai di sebuah sungai yang ternyata itu adalah sama seperti area jiwa suci. Ada papan peringkat juga di tanah reruntuhan hantu tersebut. Papan peringkat pun memberitahukan bahwa Long Yuyin yang adalah naga betina merah itu ada di peringkat 10. Ternyata Long Yuyin sudah menghabisi 30.000 iblis dalam 2 hari. Piao pun menantang kepada Nili, harusnya Nili bisa lebih banyak, yakni menghabisi roh iblis. Karena 1000 sisik jiwa bisa ditukar dengan 30 buah batu roh. Piao sudah terlihat sangat senang dikarenakan dengan begitu maka mereka akan kaya. Wah, 发财了！那你岂不是能拿更多？哇，发财了！ Namun diingatkan oleh Xiaoyu bahwa harus waspada. Tanah reruntuhan hantu lebih berbahaya dari area jiwa suci. Tidak hanya ada jiwa iblis, karena orang lain juga bisa keluar untuk mencegat mereka. Selain itu, mereka juga akan dikirim ke tempat yang berbeda dan tidak bisa saling membantu. Jadi Xiaoyu ingatkan sekali lagi, mereka harus waspada. Xiaoyu menjelaskan bahwa pusaran air di bawah itu adalah jalan masuknya. Mereka bertiga pun langsung masuk ke dalam pusaran air tersebut. Akan tetapi ternyata setelah mereka bertiga masuk, ada seseorang yang datang yang disebut Tuan Muda. Ia pun mengincar Nili dan juga teman-temannya. Bawahannya pun sudah ingat tentang wajah dari mereka bertiga. Ditambah lagi bawahannya itu sudah mencapai ranah Evolifed. Tidak akan sulit menghadapi Nili dan teman-teman. Terlihat bawahan itu pun langsung saja masuk ke dalam pusaran air untuk mengejar Nili dan teman-teman. 进去吧，化成灰都记得。进去吧。 Setelah Tuan Muda itu pergi, muncullah orang lagi. Ia ternyata adalah Waling. Ia mengetahui bahwa Xiaoyu sendiri saja sudah sulit untuk selamat kali ini. Malah Nili yang menyinggung musuh sebanyak ini. Meski begitu, ini cukup menghemat usahanya. Ia pun menyuruh 4 bawahannya agar masuk dan bertindak sesuai keadaan. Sementara itu berpindah kepada para tetua di sekte bulu ilahi. Mereka pun mengetahui bahwa Nili, Xiaoyu dan Piao banyak yang mengikuti mereka bertiga, yakni memasuki tanah runtuhan hantu. Dan mereka berdua pun menyebut bahwa mereka bertiga ini jago untuk membuat masalah. Kembali kepada MC kita, yakni Nili. Ia pun sampai di sebuah altar di tanah runtuhan hantu. Ia pun tahu bahwa energi spiritual di sini lebih sedikit dari area jiwa suci. Nili pun melihat roh-roh gentayangan dan pastinya itu adalah jiwa iblis. Para roh jiwa iblis itu pun langsung menyerang kepada Nili. Namun dengan ledakan kekuatan energi yin yang milik Nili, Nili berhasil mengatasinya dan mendapatkan sisik jiwa yang lumayan banyak. Dan sisik-sisik jiwa ini pasti dipadatkan oleh esensi jiwa iblis. 那些应该就是榜上的人2天才收集这么。 Karena bahkan tidak hancur meski diserap dengan ledakan energi yin yang. Nili pun bertanya-tanya apakah sungguh tidak bisa ditaruh ke dalam cincin penyimpanan. Ketika mencobanya, benar saja sisik jiwa itu malah meleleh. Nili heran, padahal jiwa iblis ini sangat kuat. Nili yakin bahwa Piao dan Xiaoyu pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Akhirnya dengan wujud Pandaro iblis milik Nili,
ia pun menyerang kepada jiwa iblis tersebut untuk mendapatkan lebih banyak sisik jiwa. Setelah mendapatkan cukup banyak di dalam penyimpanan tas, ternyata 1000 jiwa sisik ini ketika berkumpul maka bisa menjadi sisik yang besar. Ditambah lagi ini baru setengah hari ya, tapi Nili sudah mengumpulkan 20 sisik jiwa besar dan mungkin saja ia bisa berada di peringkat atas di papan peringkat. Namun sayangnya tidak bisa dibawa keluar karena benda ini pasti sangat berguna dalam menciptakan senjata jiwa. Namun satu sisik jiwa besar bisa ditukar dengan 30 batu roh. Ketika itu Nili merasakan bahwa tidak ada jiwa iblis di wilayah ini. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba saja seseorang muncul dari robekan ruang. Ia pun sudah bersiap untuk menyerang Rod Nili. Nili mengetahui bahwa orang itu setidaknya di ranah Volivet tingkat 5. Tapi Nili masih bertanya-tanya apa maksud dari orang ini. Yakni muncul di hadapannya dengan mengeluarkan aura kekuatan. Nili menanyakan siapakah orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Murong Yu. Mendengar itu, Nili mengetahui bahwa Murong ini ada di papan peringkat tingkat pertama. Lalu ada praktisi lagi di sana. Ia mengatakan bahwa ia sudah lama kagum dengan reputasi dari Murong. Ia pun memprovokasi bahwa beberapa pemula seperti Nili tidak menghormati Murong. Ia pun memfitnah Nili bahwa tadi Nili mengatakan Murong adalah orang yang hina. Murong pun dengan marah menanyakan apakah itu benar. Ditambah lagi ia juga menekan dengan kekuatannya. Praktisi itu pun memprovokasi lagi bahwa Nili juga mengatakan ia akan menginjak-injak Murong. Nili pun membela bahwa seharusnya Murong tidak langsung percaya kepada orang licik yang asal berbicara seperti ini. Ditambah lagi Murong mempercayai alasan bodoh seperti ini dan sengaja menekan dirinya yang belum mencapai ranah Volivet. Ia pun menegaskan apakah Murong sudah tidak tahu malu. Namun Murong malah akan memberikan pelajaran kepada Nili bahwa di Akademi Tianling senior harus dihormati. Nili pun menghalau serangan dari Murong dengan serangan ganda yin yang-nya. Murong mengetahui bahwa jurus Nili tersebut memiliki jangkauan cakupan yang besar. Pantas saja Nili bisa lebih cepat darinya menghabisi jiwa iblis. Ia pun tidak akan membiarkan itu terjadi. Yang akhirnya Nili pun terpental oleh kekuatan dari Murong. Murong menegaskan bahwa kekuatan Nili biasa-biasa saja dan menjarah begitu banyak sisik jiwa dengan metode yang curang. Ia pun menyita tas besar berisi sisik jiwa milik Nili. Terlihat Murong mengeluarkan avatar roh dirinya yang besar dan menegaskan apakah Nili sudah tahu cara menghormati senior di masa depan. Dan ketika Murong menyerang kepada Nili dengan tangan besarnya, ternyata Nili sudah tidak ada di sana. Ia pun menduga-duga apakah Nili sudah kabur. Apakah mungkin Nili punya 2 roh iblis? Sementara itu Nili berhasil kabur dengan memakai roh iblisnya yang tidak terlihat. Di sisi lain, Murong menduga bahwa mungkin Nili kabur dengan menggunakan teknik tempur ruang. Praktisi yang provokator itu pun memprovokasi lagi. Mungkin Nili belum pergi jauh, pasti bisa dikejar. Murong menegaskan ia memang tidak suka dengan Nili, tapi ia juga benci diprovokasi oleh orang lain. Akhirnya Murong menghajar dan menginjak-injak praktisi tersebut dan menegaskan harus bersikap hormat saat menghadapi orang yang kuat. Murong juga mengambil tas berisi sisik jiwa milik praktisi itu. Nampaknya praktisi itu juga rela sisik jiwanya diambil oleh Murong. Bahkan praktisi itu pun menurut saja ketika Murong menyuruhnya untuk menirukan suara anjing. Kembali kepada Nili, ia pun mengetahui bahwa Murong ini lebih kejam daripada Yuyin di kehidupannya sebelumnya. Jika tidak menghindar menggunakan teknik tempur kekosongan, pasti akan berakhir menyedihkan jika jatuh ke tangan Murong.
Akhirnya Nili pun akan kabur memakai teknik langkah dewa. Namun tampaknya Murong menyadari hal tersebut. Ia pun mengatakan karena Nili begitu berpengalaman dalam berburu jiwa iblis, silahkan saja terus berburu. Dengan mengumpulkan banyak sisik jiwa, ia pasti akan menghajar Nili dan mengambil sisik jiwanya. Kembali kepada Nili yang heran, padahal ia sudah kabur lama. Tapi Murong tidak mengejarnya. Ia pun menduga Murong ingin merampas sisik jiwanya lagi dan juga ingin memanfaatkan dirinya. Ditambah lagi kekuatan Nili sekarang lemah. Meski mengumpulkan banyak sisik jiwa, itu akan sangat mudah dirampas oleh orang lain. Dan Nili pun tampaknya akan keluar saja dari tanah runtuhan hantu ini. Setelah keluar, Nili mengetahui tampaknya tidak ada harapan di tanah ujian ini. Tanpa batu roh tidak bisa berkultivasi, meski bisa menghasilkan batu roh dengan menyembuhkan penyakit yang rumit. Tapi itu tidak bisa diandalkan. Ditambah lagi teman seperguruannya yang jahat dan juga ada Raja Iblis yang selalu makin kuat. Jangankan bisa menemukan Kaisar Suci, ia pun harus bergegas meningkatkan kekuatan agar bisa mengatasi prediksinya atau masa depan yang tidak menentu. Karena tidak bisa meningkatkan kekuatan dengan batu roh, Nili tampaknya akan mengganti cara, kecuali jika diperlukan. Ia juga tidak ingin orang mengetahui keberadaan cerek iblis mimpi buruknya, yang adalah tungku untuk memurnikan roh iblis. Namun saat ini tampaknya hanya Gubei yang bisa membantu dirinya. 没法用灵石提升时，算了，我跟顾贝能帮我了。 Oke guys, itu adalah alur cerita lanjutan Donghua yang berjudul Tales of the Moon Edge God part ke-100-nya di season 8 kali ini. Untuk season sebelumnya atau pas sebelumnya yang kalian belum nonton, silahkan cek di channel ini dan juga nanti disediakan playlistnya. Oke, tinggal diklik saja di deskripsi dan itu akan langsung masuk ke playlist dari Tales of the Moon Edge God atau Road Nil ya. Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan sudah mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.